Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat pemirsa Baharna TV dimanapun berada. Kali ini kita akan melakukan podcast dengan para pakar, dengan para tokoh pacuan kuda di Indonesia. Yang pertama saya perkenalkan Pak Agam Tirto Buwono. Ya, selamat malam Pak Agam. Malam Pak Bagus. Ya, berikutnya saya perkenalkan Pak Amris yang dari Sumatera Barat. Ini juga tokoh senior, pelatih yang memenangkan kuda Kamangkrum. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Amris. Selamat malam Pak Bagus. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera buat pemirsa semua. Oke, berikutnya adalah saya perkenalkan Bung Prastio. Beliau adalah tokoh khusus, beliau kita hadirkan dalam diskusi melalui podcast Baharna TV ini dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Forum Sandalwood Indonesia. Jadi saat ini tidak membawai dalam konteks jabatan beliau sebagai Wakil Ketua Komisi Pacu PP Pordasi. Selamat malam, Assalamualaikum Bung Pras. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Bagus, Pak Agam, Pak Amris, Bung Pen, dan Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan terakhir saya perkenalkan, dan mungkin nanti akan masuk lagi tokoh-tokoh yang lainnya sambil jalan, adalah yang terakhir saya perkenalkan Bapak Agus Pen Adnan. Beliau juga tokoh yang dari Sumatera Barat, cuman posisi di Jakarta, dan beliau juga pengurus Komisi Pacu di PP Pordasi. Tapi dalam konteks ini kita hadirkan sebagai tokoh yang banyak merekam tentang kuda-kuda pacu di Indonesia mulai zaman dulu sampai dengan sekarang, karena keahlian beliau itu juga adalah sebagai fotografer. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Agus Pen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua, Pak Agam, Pak Amris, Bung Pras. Terima kasih Pak, kita diajak bergabung di sini. Iya. Terima kasih Pak. Baik. Pak. Terima kasih Bapak-bapak semua, dan podcast kali ini menurut saya sangat penting sekali ketika kemarin kita mendapatkan informasi bahwasannya PP Pordasi, pengurus pusat Persatuan Olahraga Seluruh Indonesia, sudah melaksanakan Memorandum of Understanding dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Apalagi program kedepannya adalah dalam konteks bagaimana ada pacuan kuda lokal memperebutkan Piala Presiden. Nah, saya juga sebagai pengamat dan juga pelaku di pacuan kuda khususnya, saya melihat ada satu hal yang memang perlu kita luruskan. Paling tidak adalah podcast kali ini memberikan sumbangsih saran, terutama menyangkut masalah definisi kuda lokal. Saya tidak mengatakan definisi kuda lokal asli Indonesia, tidak, tetapi lebih ke arah kuda lokal. Karena sudah kuda lokal itu sendiri, menurut sepengetahuan saya, definisi yang jelas, yang menjadi definitif, ini belum ada menurut sepengetahuan saya. Nah, oleh karenanya, kita dalam podcast kali ini, saya ingin minta masukan, kira-kira yang disebut dengan kuda lokal Indonesia ini seperti apa? Apa terkait dengan masalah ukuran ketinggiannya dari tinggi sekian sampai sekian, ataukah berdasarkan breed, berdasarkan keturunan?
ataukah berdasarkan sudah pernah didaftarkan di SBI atau BRK, ataukah mungkin tidak. Katakanlah seperti itu. Ini kan harus ada kejelasan pasti sebelum Piala Presiden yang rencananya tahun 2023 ini akan digelar. Saya mintakan pendapat ini. Yang pertama, ini saya minta kepada Bung Pras dulu ya, karena nanti saya alur tanya jawab saya ini sudah saya angan-angankan gitu kan. Saya minta pendapat dari Bung Pras, kira-kira yang disebut kuda lokal, definisi yang pasti atau katakanlah definisi saat ini seperti apa. Ini juga di dalam, ini ada Pak Khairul Muslim, dalam konteks beliau bukan sebagai Sekretaris Komisi PACU, tetapi lebih ke sebagai dari Pikatan Stable. Kembali ke Pak atau Bung Pras, kira-kira apa sih menurut Bung Pras definisi kuda lokal Indonesia seperti apa? Silakan Bung Pras. Baik, Pak Bagus, terima kasih. Ya, rupa-rupanya ini menjadi terus bergulir ya masalah Piala Presiden untuk Piala Kuda tradisional. Namun sendiri masih belum pasti mengenai Piala Presiden yang berkenaan dengan kuda lokal. Itu coklatnya belum ada dan juga kita tidak bisa berani mengatakan bahwa itu akan ada atau tidak. Namun berkaitan dengan judulnya podcast bahwa bagaimana sih definisi kuda lokal yang sekarang ini kita anut di Indonesia. Karena banyak mengatakan ini kuda lokal, ini kuda B, ini kuda apalagi lah, udah sandal kuda ini. Untuk itu memang sudah saatnya kita orang-orang PACU ini harus mendefinisikan secara jelas apa sih yang dimaksud dengan kuda G, apa dengan kuda lokal, apalagi yang ada kata lagi kuda tradisional dan sebagainya. Untuk itu definisi juga ini harus dinamis, mengingat perkembangan kuda-kuda yang berada di masyarakat sekarang ini kan sudah banyak sekali dan sudah bersilang menyilang dengan antara breed satu dengan breed yang lain, sehingga akan sangat sulit kita mengatakan bahwa ini kuda sandal Arab, ini kuda rokol, ini kuda sabu dan sebagainya, karena tidak adanya upaya masyarakat setempat untuk melestarikan breed-breed kuda yang ada. Kalau toh ada, itu mungkin sudah sangat terlambat karena kuda-kuda terlanjur saling silang menyilang. Namun demikian, dalam kaitan kuda pacu ini, saya punya pemikiran seperti ini nih. Yang perlu kita garis bawahi adalah definisi kuda lokal dulu. Apa sih kuda lokal yang dimaksud itu? Saya coba berpikir ini sepanjang jalan tadi setelah membaca PA dari Pak Bagus dan juga diskusi dengan Pak Agam beberapa hari yang lalu yang selalu menanyakan apa definisinya kuda lokal, apa pacuan kuda tradisional. Saya berpikir terus itu. Menurut saya pacuan kuda lokal adalah pacuan kuda yang menerapkan peraturan lomba panitia setempat yang belum diatur atau tidak mengadopsi peraturan organisasi PP 10. Itu menurut definisi saya. Jadi pacuan kuda lokal adalah pacuan kuda yang menerapkan peraturan lomba panitia setempat yang atau panitia lokal yang belum diatur atau tidak mengadopsi sama sekali peraturan organisasi PP 10. Itu kita sebut sebagai pacuan kuda lokal. Kalau dari sisi kudanya, Pak? Nah, dari sisi kudanya ada kuda lokal atau kuda pacu lokal. Gampangnya karena kita bicara masalah kuda pacu ya. Jangan melebar. Kalau melebar saya bisa salah nanti. Kuda lokal atau kuda pacu lokal adalah kuda pacu jenis lokal atau jenis kuda pacu yang pedigrinya atau garis keturunannya berasal dari kuda-kuda lokal dan atau persilangan kuda-kuda lokal dan atau persilangan antara kuda lokal dengan kuda impor
yang ya ini ya tulis ya, yang tidak dapat ditelusuri asal muasal pedigrinya atau garis keturunannya, kan ada surat-suratnya itu. Termasuk dalam hal ini adalah kuda-kuda G yang tidak memiliki BRK. Nah, jelas ini kan, kuda-kuda G yang tidak memiliki BRK atau sertifikat SBI itu langsung masuk ke kuda lokal. Oke, stop sampai di situ, Pak. Pak Bung Pras. Ada lagi nanti pacuan kuda tradisional itu apa? Oke. Ya, oke. Sampai di situ dulu. Kalau saya tangkap bahwa apa yang disampaikan Bung Pras itu adalah kuda yang pada intinya adalah sejenis kuda G yang memang tidak memiliki BRK. Seperti itu ya. Artinya tidak bisa diuruskan. Salah satu ya. Emang ada yang lain? Definisinya ada kan tadi kuda memang kuda lokal seperti kuda sandal, kuda sabu, kuda timur, kuda Aceh, kuda Arab, sandal Arab yang masih ada mungkin di Sumatera Barat itu kita masukin kuda lokal. Oke. Karena dia nggak mungkin kita masukkan kuda G atau kuda pacu grade G yang sekarang kita anut di PP Pondasi, karena dia nggak punya surat-surat. Yang nggak punya surat-surat. Entry pointnya di situ ya. Ya, ini nggak bisa kita lakukan. Baik, sampai di situ Bung Pras, tahan dulu. Saya ingin menyapa Pak Khairul Muslim dulu sebelum saya sampaikan berikutnya kepada pendapat Pak Amris ya. Gilirannya ke Pak Amris nanti. Pak Khairul Muslim, sudahkah mendengar kita? Oke. Pak Khairul Muslim? Ya, sudah. Assalamualaikum Pak Khairul Muslim, Pak Khairul. Panggilannya Pak Irul. Assalamualaikum. Ya, baik. Selamat malam Pak Irul sudah semua. tadi saya. Oke, Pak Irul. Sementara kita beralih dulu ke Pak Amris ya, Pak Irul ya. Siap, silakan Pak. Ya. Kalau menurut Pak Amris, definisi yang pas untuk kuda lokal itu seperti apa menurut Pak Amris? Tadi Bung Pras sudah mengatakan seperti itu. Intinya adalah kuda-kuda non BRK lah, intinya seperti itu. Silakan Pak Amris. Baik, Pak Bagus, terima kasih. Kalau menurut saya kuda lokal ini ada dua kategori. Itu kuda lokal murni dan kuda lokal yang disepakati. Di kuda lokal murni ini seperti yang disebut plasma nutfah ya. Kuda yang genetiknya belum tercemar oleh kuda-kuda lain, jadi belum tererosi, seperti kuda Batak, kuda Gayo dahulunya. Sekarang saya nggak tahu apa masih ada. Saya pernah ke Aceh tahun 1993. Waktu itu benar-benar kuda itu kuda Gayo yang belum tercemar dengan genetik kuda lain. Tapi dengan adanya pacuan sekarang, sudah dari Sumbar, terutama itu kuda G, mungkin aja kuda G ini sudah dikawinkan sama kuda Gayo. Dan juga sekarang di Aceh itu sudah ada jantan thoroughbred. Mungkin juga walaupun Bupati Aceh Tengah pernah menyampaikan bahwa kuda thoroughbred ini tidak untuk dikawinkan dengan kuda Gayo, dengan tujuan melestarikan kuda Gayo. Dan mungkin kuda sandal ya, yang benar-benar sandalwood. Kemudian kuda Makassar, itu yang kuda lokal murni. Kalau kuda lokal yang disepakati, itu kita tentu kembali kepada Lokakarya tahun 1984. Waktu itu disepakati kuda lokal itu adalah kuda yang bukan keturunan thoroughbred terregistrasi. Jadi kuda yang bukan keturunan thoroughbred terregistrasi. Jadi kalau waktu itu dianggap kuda lokal, dikawinkan melalui program persilangan dan breeding up
kuda lokal dengan kuda serobet menuju kuda Indonesia Harapan itu KPI. Nah, kuda-kuda yang seperti itu dianggap kuda lokal. Jadi kuda lokal ini beragam. Ada yang kuda asli, ada yang kuda sudah genetik luar negerinya sudah tinggi, mungkin sudah 87,5%. Seperti waktu itu kan Damayanti dianggap kuda lokal. Terus yang di Manado yang ada patungnya itu siapa namanya Pak Agam? Pak Agam sih tahu tuh. Ada patungnya hitam kudanya Pak Gubernur orang. Ya. Okay. Siapa namanya? Pernah mengalahkan Damayanti. Gitu. Okay. Priam kalau nggak salah ya Pak. Dianggap kuda lokal. Kalau dikawinkan dengan serobet, anaknya G1. Jadi itulah kuda lokal yang disepakati. Yang disepakati pada Lokakarya tahun 1984 dengan arti genetiknya nggak sama gitu. Tampilannya tidak uniform. Tapi kalau kuda lokal murni atau plasma itu kan uniform. Baik Pak. Rambutnya kasar, bulunya kasar, tampangnya primitif, gitu kan? Baik Pak Amris. Saya saya tahan dulu Pak Amris supaya tidak detail nantinya. Paling tidak saya sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Pak Amris, bahwasannya adalah yang disebut kuda lokal itu kalau kita kembalikan pada kesepakatan tahun 1984 ya, bahwa adalah kuda yang memang yang memang ada keturunan terobet tapi tidak terregister kan gitu ya. Tidak terregister. Dia bisa keturunan kuda Pakistan, keturunan kuda kuda dari Belanda, dari Jerman itu kan yang dibawa pada waktu membuka perkebunan di Jawa, di Sumatera. Itu kan banyak kuda luar itu. Tapi bukan jenis thoroughbred. Kalau jenis thoroughbred yang tidak terregistrasi. Ya, artinya intinya adalah mau jenis apapun gitu kan yang mempengaruhi kuda asli Indonesia tetapi tidak terregister itu yang disebut dengan kuda lokal, begitu kan Pak Amris ya? Ya. Sementara seperti itu kan ya? Ya, termasuk kuda lokal asli. Ya, termasuk kuda lokal asli kan begitu. Ya. Oke, ada sudah dua pendapat. Saya minta kepada Bung Agus Pen Adnan dulu. Ini nanti Pak Irul sama Pak Agam ini saya taruh di bagian belakang dulu. Oke, silakan Pak Agus Pen. Apa definisi kuda lokal? Ya, terima kasih Pak Bagus. Sebenarnya saya banyak belajar dari Pak Amris ya, bahwa beliau salah satu tokoh yang sekarang masih banyak mengetahui tentang sejarah kuda di Indonesia, Pak. Jadi Pak Amris ini salah satu penulis kuda lokal di Indonesia, Pak, dari Sumatera Barat. Kalau saya sih menambahkan kata Pak Amris tadi, kuda lokal itu mungkin berkisar tinggi 139 ya Pak Amris ya. Pas 139 ke bawah atau mungkin 138 ke bawah, Pak. Nah, 138 mungkin itu kategori kuda lokal, Pak. Itu pendapat saya karena sudah beragam sekali. Karena dulu di Sumatera Barat kuda itu dipacu itu berdasarkan kelas, Pak. Kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kelas 3 itu batasnya 134 ke bawah. Kelas 3 itu 139 ke bawah.
Nah, kelas 1 itu 139 ke atas. Itu kuda lokal. Tapi ada di zaman itu kuda sudah mencapai tinggi 148. Seperti mungkin saya tidak peduli Pambris, seperti Richard, seperti Jumbo Jet. Itu sudah 146, 148. Jadi mungkin kuda lokal itu saya definisikan tinggi 140 atau 145 ke bawah. Mungkin nanti kesepakatannya bagaimana. 145 ke bawah. Itu definisinya Pak Agus Pen ya. Itu sudah ada kuda di Sumatera Barat itu kuda lokal tapi tingginya sudah 148, Pak. Oke. Berarti itu adalah dikaitkan dengan masalah ketinggian ya. Ketinggian Pak, tapi termasuk kuda lokal dia. Oke. Terima kasih Pak. Kalau terima kasih nih Bung Agus Pen. Saya ingin ke Pak Hairul Muslim. Kira-kira Pak Hairul Muslim sepakat nggak dengan apa yang disampaikan Pak Agus Pen? Terima kasih Pak. Saya sebagian sepakat, sebagian kurang sepakat. Karena kalau dilihat dari ini peraturan organisasi yang terakhir tahun 2020 itu kan ada dikategorikan, kita mengkategorikan dulu ada 2 macam, yaitu kuda kelas kejurnas dan kelas non kejurnas. Nah, kelas kejurnas itu kan A sampai F, itu nggak usah kita bahas. Jadi yang di bawah kelas F itu lagi HIJ sampai K, itu kita lihat itu dulu. Jadi 138 maksimal 138 ini kelas G sampai ke bawah kurangi 4 cm 4 cm. Nah, ini belum tentu kuda kelas G itu adalah kuda lokal. Karena kalau untuk ini kita kan tadi mengomongkan yang untuk kelas pacuan dulu. Nah, kalau menurut saya untuk namanya kuda lokal itu ya kuda ras asli Indonesia tanpa campuran, misalnya kuda asli sandal Indonesia kawin G1, itu namanya bukan kuda lokal saya kira. Jadi pengertiannya itu ya yang darah Indonesia asli. Sedangkan sekarang itu sangat sulit untuk melihat kuda berdarah Indonesia asli tanpa kecampuran G1 atau kecampuran KPI atau KP, itu kan sulit sekali. Maka dari itu nanti untuk merumuskan hal tersebut mungkin melalui Rakernas pada bulan Desember, Pak. Jadi sementara menurut saya kuda lokal adalah kuda yang asli lahiran Indonesia dengan darah murni kuda tanpa campuran KPI, KP atau G1, Pak. Jadi yang itu dulu, Pak. Berarti kalau Pak Hairul Muslim lebih menitik beratkan kepada soal breednya, keturunannya ya. Betul. Ya. Kalau Pak Agus Pen lebih menyimpulkan dari sisi ketinggian, ya kan? Ya. Oke. Ya. Sudah berpendapat terakhir Pak Agam. Pendalamannya nanti di season kedua. Pak Agam mungkin punya definisi lain terhadap kuda lokal Indonesia. Silakan Pak Agam. Ya. Terima kasih Pak Bagus. Aku bingung mau menyimpulkan, Pak. Kalau bingung pegangan, Pak. Kalau bingung pegangan. Kalau dari penjelasan Bapak-Bapak itu ada yang berdasarkan, tapi ya semua Pak tidak berdasarkan breed, Pak. Ya. Karena kan ya juga bisa campur dengan G1, G2, maupun juga tadi dari penjelasannya Pak Amris itu kuda thoroughbred tapi non registrasi, ya, dan juga bisa berdasarkan ketinggian, Pak. Ya. Jadi rasanya sulit menyimpulkan, Pak, saya, Pak. Ya, jangan disimpulkan, Pak. Ya. Kesimpulan nanti itu tugas saya. Pendapatnya Pak Agam sendiri gimana, gitu? Nah, ya, yang selama ini yang saya ketahui, Pak, itu kan mereka sebut kuda lokal itu kebanyakan kuda yang ukurannya tidak termasuk ukuran kejurnas, kemudian
mungkin juga tidak ada BRK-nya, Pak. Tapi breed-nya itu bagaimana, itu kita tidak paham, Pak. Ya, Pak. Ya. Jadi ya kembali lagi untuk menyimpulkan kuda lokal ini agak sulit, Pak. Ya. Saya langsung kasih satu case, Pak Agam. Kalau misalnya ternyata ada kuda G1 misalnya ini, atau G2 lah katakanlah, tetapi ketinggiannya dia di bawah 138. Kira-kira bisa nggak diikutkan dalam sebuah pertandingan kuda lokal? Saya definisinya kembali lagi, Pak. Kalau berdasarkan ketinggian kuda ya tinggal tergantung seperti tadi Bung Pras juga menyampaikan itu kebijaksanaan panitia setempat yang mereka tidak mengadopsi aturan-aturan PP, Pak. Kalau Pak Agam sendiri gitu, punya pendapat gimana? Lebih ke breed apa lebih ke ketinggian? Kalau saya, Pak, sekarang untuk mendapatkan satu breed yang pengertian mestinya lokal, Pak, itu pengertiannya adalah kuda asli, Pak. Ya, kalau pendapat saya itu begitu, Pak. Nah, untuk mendapatkan kuda asli ini, Pak, saya juga sulit untuk bisa mendapatkan jenis kuda asli itu, Pak. Ya. Baik itu sandalwood maupun sandal Arab, parompong, lambretta, ya toh, sabu dan seterusnya itu, Pak. Ya. Nah, ini dalam konteks Piala Presiden ke depan kan, tentunya kita harus menyikapinya ini kan berdasarkan keniscayaan bahwa kalau kita berorientasi kepada kuda asli Indonesia gitu kan, bisa-bisa Piala Presiden sulit untuk mencari kuda lokal kalau itu harus berdasarkan breed, misalnya harus asli misalnya. Lalu tentu dalam konteks ini gitu ya, kita harus mencari sebuah solusi. Ini Pak Agam, Pak Amris, Pak Bung Pras, Pak Irul, Pak Agus Fen kan sudah memberikan pendapatnya. Oke, silakan lagi. Gimana menurut Pak Agam? Silakan Pak Agam. Koneksinya Pak Agam kayaknya kurang bagus ya. Atau begini, Bung. Hilang. Pak Bagus. Pak Bagus. Kalau saya lihat tadi, memang akan sulit kalau kita mengacu pada garis keturunan. Ya. Nah, karena itu definisi saya yang sudah mengadopsi situasi kekinian. Kenapa saya tidak berpaku pada breed? Karena secara kenyataan sulit sekali memfilter kuda-kuda asli Indonesia sekarang ini ya. Okay. Oleh karena itu tadi saya menangkap dari Pak Amris sesuai kesepakatan tahun 84 itu sudah mirip apa yang saya definisikan. Yang membedakan adalah kalau kesepakatan 84 itu kuda-kuda keturunan thoroughbred yang tidak terregister. Itu saja batasannya. Kalau saya semua kuda-kuda yang tidak jelas garis keturunannya karena pejantannya juga enggak tahu, BRK nggak punya BRK, induknya nggak punya. Itu langsung kita lempar ke kuda lokal. Sehingga kuda lokal itu menjadi kuda-kuda yang sebenarnya tidak ada catatan khusus mengenai garis keturunan. Namun dia memiliki postur dan kemampuan untuk berpacu. Untuk itu, saya juga tidak setuju kalau kita bicara langsung pada ukuran. Karena ukuran itu mengacu kepada ini lokal, ini G gitu. Padahal sebenarnya kuda-kuda pacu Indonesia yang tidak punya register itu, dia juga punya kemampuan untuk berpacu. Sehingga nanti pacuan kuda lokal menggunakan peraturan kuda lokal, pacuan kuda pondasi menggunakan aturan PP. Jadi jelas pemisahannya, di mana peraturan kuda lokal juga sampai kepada ketinggian A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sama, tadi kuda-kuda yang kelas A tapi tidak punya BRK, dia lari pada kuda lokal. Ini pasti seru. Ya. Bung Pras, izin
ini pasti seru gitu kan ya. Untuk sementara ini saya pakai ini sebagai bagian yang pertama kita podcast ini, nanti akan kita teruskan menjadi bagian kedua. Pemirsa Baharna TV, terima kasih atas perhatiannya. Tunggu ini keseruan berikutnya, kita akan mendetailkan lagi diskusi atau podcast ini tentang definisi kuda lokal Indonesia dan dalam rangka memberikan masukan ke depannya untuk Piala Presiden Republik Indonesia terkait dengan pacuan kuda lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share Baharna TV. tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia.